Tentang isomer secara umum dulu ya, bahwa isomer itu merupakan dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus molekul sama. Senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda, struktur dan geometrinya berbeda. Nah, isomer sendiri terbagi menjadi dua, ada isomer struktur dan isomer geometri. Ya, isomer struktur ini berupa isomer kerangka atau rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Sedangkan isomer geometri terdiri dari isomer cis-trans dan isomer optis aktif. Lalu isomer kerangka ini terjadi pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan isomer posisi ini terjadi pada alkena dan alkuna. Nah, isomer gugus fungsi ini terjadi pada alkena dan sikloalkana. Alkena berisomer fungsi dengan sikloalkana, maksudnya begini. Alkuna berisomer fungsi dengan alkadena, gitu ya. Sedangkan isomer cis-trans itu terjadi pada alkena. Oke, langsung aja. Saya akan membahas tentang isomer kerangka pada alkana. Isomer kerangka pada alkana. Jadi maksudnya adalah alkananya ini rumus molekulnya sama tetapi kerangkanya berbeda. Nah, saya akan mengambil contoh misalnya heksana. Isomer dari heksana. Jadi rumus molekul heksana C6H14 ini terdiri dari beberapa isomer nanti ya. Nah, untuk mencari isomernya pertama kita buatkan dulu rantai karbonnya seperti ini. Ya. C6H14, C-nya 6. Nah, untuk menuliskan isomer yang lain kita kurangi 1 di sini, kemudian kita letakkan di nomor 2. Tidak boleh di ujung ya. Sehingga bentuknya seperti ini. Jadi kita kurangi 1, kita letakkan di sini. Tidak boleh di ujung. Nah, kemudian kita geser nih ke karbon berikutnya. Nah, geser ke karbon berikutnya sehingga bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita geser ke sebelahnya? Nah, nanti yang terjadi adalah sama dengan ini. Berarti isomer ini bukan isomer kalau sama ya. Nanti namanya sama. Jadi untuk membedakan isomer atau bukan itu dari namanya. Kalau namanya sama berarti bukan isomer walaupun gambarnya ini berbeda. Mungkin ini karbonnya nomor 2 dari kiri, ini nomor 2 dari kanan gitu misalnya gitu. Tapi kalau namanya sama. Berarti kalau namanya sama berarti bukan isomer. Lalu bagaimana untuk mencari isomer yang lain? Nah, tadi kita kurangi 1, sekarang kita kurangi 2. Ya. Nah, seperti ini. Kita letakkan di nomor 2 dan nomor 3. Nah, tidak boleh di ujung. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Ya. Lalu kita cari bentuk yang lain. Misalnya ini kita geser ke sini atau ini kita geser ke sana. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, oke. Ya. Lalu kalau kita ini dua-duanya kita geser posisinya di sini, nah, tentunya sama aja ya, karena ini penomoran kan dimulai dari ujung yang dekat cabang ya. Sama dari kiri, dari kanan, kalau kita geser ke sini sama. Nah, lalu untuk memudahkan kita mencari mana isomernya, kita beri nama ya. Kita beri nama. Kalau ada yang sama berarti bukan isomer. Nah, lalu kita beri nama. Kalau yang lurus berarti normal heksana. Yang kedua tadi 2 metil pentana. Yang ketiga 3 metil pentana. Kemudian berikutnya namanya 23 dimetil butana. Yang ini namanya 22 dimetil butana. Jadi ada berapa isomer ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 isomer. Ini kesimpulannya heksana memiliki 5 isomer. Nah, itu cara menentukan isomernya. Oke. Berikutnya saya akan membahas reaksi pada alkana. Oke. Reaksi yang terjadi pada alkana ini ada 3. Yang pertama namanya reaksi substitusi atau reaksi
pergantian atom hidrogen ya dengan atom lain. Jadi pergantian atom hidrogen dengan atom lain atau gugus atom yang lain atau gugus fungsi yang lain. Nah, saya ambil contoh misalnya propana ya. Propana direaksikan dengan HCl. Nah, ini atom hidrogen ini akan diganti dengan atom lain dari HCl yang bukan hidrogen maksud saya, jadi Cl berarti yang lain ya. Jadi nanti ini hidrogen ini akan digantikan posisinya oleh Cl di sini sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ya. Propana. Terjadi pergantian atom. Sehingga hidrogen yang di sini menjadi gas H2. Nah, ini terjadi pergantian atom seperti ini. Ini namanya reaksi substitusi. Oke. Kemudian reaksi yang kedua namanya reaksi eliminasi atau penghilangan atom hidrogen. Nah, masih di propana ya. Nah, di sini yang hilang hidrogen yang mana? Jadi hidrogen tidak boleh dari hidrogen yang sama ini ya. Misalnya 2 ini tidak bisa. Harus dari atom karbon yang berdekatan. Nah, misalnya hidrogen di sini dengan di sini juga tidak bisa karena berjauhan. Jadi hidrogen yang dieliminasi ini adalah hidrogen dari atom karbon yang berdekatan. Nah, sehingga di sini akan terbentuk elektron yang di sini ini akan membentuk ikatan rangkap seperti ini. Nah, jadi gampangnya bahwa pada reaksi substitusi ini ikatan tunggal ini ya, ini berubah menjadi ikatan rangkap. Jadi kalau reaksi yang pertama tadi substitusi, di sini saya ulang, ini ikatan tunggal tetap ikatan tunggal, yang terjadi hanya pergantian atom saja ya. Jadi ini ikatannya tunggal, ini tunggal tidak berubah. Tapi kalau dieliminasi di sini ya, ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap 2, itu eliminasi. Lalu yang ketiga namanya reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Berarti kalau reaksi pembakaran ini ada 2, pembakaran sempurna artinya tercukupi oksigennya ya, oksigennya cukup. Nah, contohnya saya ambil dari etana ya, etana dioksidasi dengan O2 membentuk CO2. Jadi kalau pembakaran sempurna yang terjadi adalah CO2 dengan H2O. Jadi senyawa hidrokarbon kalau dibakar akan membentuk sempurna ya, pembakaran sempurna terbentuk CO2 dan H2O. Nah, lalu kita samakan koefisiennya ya. Di sini C-nya 2 berarti di sini 2, hanya 6 berarti di sini 3, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Maka O-nya di sebelah kanan ada 4, 7, 3,5 kali 2, 7 ya. Lalu kita bulatkan karena tidak boleh pecahan ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini persamaan setaranya seperti ini ya. Ini reaksi pembakaran sempurna. Lalu kalau pembakaran tidak sempurna adalah ya yang dihasilkan CO atau bisa juga C-nya saja. Jadi C26 plus O2 membentuk CO dan H2O. Jadi di sini perbedaannya ada di O2 ya. Kalau pembakaran sempurna di sini 7 lebih banyak oksigennya, di sini sedikit. Di pembakaran sempurna ini membutuhkan oksigen yang banyak. Bedanya di situ ya. Kalau pembakaran tidak sempurna di sini lebih sedikit oksigennya. Oh maaf, ini CO ini ya. Ini bukan CO2 ya. Ini CO. Maaf. Ini bukan CO2 tapi menghasilkan 4 CO plus 6 H2O ya. Oke, itu saja sementara yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan di video yang akan datang akan saya jelaskan tentang tata nama alkena dan alkuna serta isomernya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.